Oke, baik teman-teman. Harusnya akan muncul error di bagian codingan kalian ini bahwa request location updates ini butuh runtime permission checking, terutama untuk Android yang OS-nya yang baru-baru ya. Jadi tidak sekedar kita hanya menuliskan permission di manifest, tetapi kita juga harus secara runtime menanyakan permission atau melakukan pengecekan permissions di user. Nah, ada beberapa kasus seperti di tempat saya bahwa error permission check-nya tidak muncul ya, tidak muncul, tidak mengindikasikan adanya error. Nah, untuk kasus demikian teman-teman, solusinya adalah sebagai berikut ya. Jadi Anda lihat di sini, visit location the client request location update saya tidak ada errornya. Nah, untuk memunculkan permission check-nya, maka kalian bisa lakukan ini, masuk menu code, kemudian analyze, sorry, eh, inspect code ya. Jadi menu code kemudian inspect code, kalian pencet itu inspect code. Nah, pilih inspection scope-nya adalah file yang main activity saja. Jangan whole project ya. File main activity. Sekalian pencet analyze, tunggu sebentar. Nah, ini baru muncul errornya teman-teman ya. Jadi jika dilihat sepintas tidak ada errornya, tetapi di sini akan muncul error terkait Android link correctness dan ada tulisannya missing permissions error dan yang dirujuk adalah tentu saja yang request location update. Nah, solusinya kita bisa menambahkan add permission check di sini. Saya pencet add permission check, maka automatically di function start location update akan muncul permission check seperti yang ada di PPT di halaman ini ya. Nah, nah, teman-teman saya lanjutkan di slide yang ini kita hapus to do yang ada di sini. Ya. Jadi saya terangkan dulu ya. Jadi ada pengecekan runtime if besar ini yang tujuannya adalah untuk mengecek apakah akses find locations dan akses course locations udah diizinkan oleh pengguna. Jika tidak, Anda bisa lihat ya tanda suruh sama dengan artinya jika tidak diizinkan pengguna, maka di sini kita akan meminta izin. Jadi teman-teman Anda bisa meminta izin dengan memanggil function ini ya. Jadi kita ketik di sini activity compat dot request permissions, kemudian ini this permissions itu kita bisa request secara berbarengan gitu ya. Ada dua yang kita request, yakni manifest dot permissions dot access find locations dan manifest dot permissions dot access course locations. Ada dua permintaan eh, yang kita ajukan untuk ini dan kita masukkan location permissions code-nya. Teman-teman, demikian. Jadi ada activity compat request permissions. Kita akan meminta dua ini, find locations sama course locations. Tetapi kalian butuh sebuah request code ya, location permission request code. Nah, ini kalau kalian belum punya, tambahkan di atas di bagian atas sebuah konstanta private vault location permission request code. Kodenya 1001 atau kode unik. Anda bisa kasih angka bebas, yang penting unik, tidak pernah dibuat lagi di halaman atau di project kita. Nah, ini ya. Jadi teman-teman di sini kita merequest ulang, meminta izin ulang kepada pengguna ya. Nah, nanti di layar pengguna akan muncul dialog tulisannya allow atau deny. Nah, si pengguna bisa menjawab allow atau deny dan jawaban pengguna tersebut bisa kita baca di function on request permission result. Jadi kita lanjutkan di bawahnya ini ya start location update saya minimize dulu di bawahnya start locations update sebentar ya. Nah, di bawahnya start location update kita tambahkan override on request permission result on request permissions result. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, di sini eh, tambahkan codingan untuk pengecekan. Yang pertama, kita cek dulu request code-nya. Apakah request code-nya sama dengan location permission request code? Itu yang pertama. Kemudian kita lakukan cek kedua, yakni if grant results itu is not empty,
Ya, artinya pengguna menjawab ya. Menjawab dalam artian pengguna menjawab either allow atau deny. Karena layar dialog tersebut bisa ditutup tanpa pengguna menjawab allow atau deny. Nah, kalau dengan demikian berarti grand result-nya empty begitu ya. Nah, kita hanya cek jika jawabannya tidak empty. Yang kedua, kita cek apakah jawaban pengguna tersebut kita bisa deteksi grand results. Kalian bisa cek kan ada dua permintaan permissionnya di kita ajukan, yakni course locations dan fun locations, indeks ke 0 atau indeks ke 1 begitu ya. Atau Anda bisa cek dua-duanya dengan menggunakan grand result dot all. Nah, kita lanjutkan jika ini adalah lambda function ya. Jika semuanya itu jawabannya adalah granted ya, permissions granted, maka kita bisa lanjutkan dengan coding di sini ya. Jadi ini adalah isi codingan. Kalau request kita permissionnya diizinkan semua, maka kalian tinggal mengcopy paste kembali yang ini ya, mengcopy paste ini refuse location client, request location ini saya copy, lalu saya panggil kembali di dalam sini. Teman-teman ya, kita panggil kembali di dalam sini. Oke. Nah, itu ya. Tapi tentu saja user tetap bisa menjawab deny ya kan? Tentu saja user bisa menjawab deny. Kita akan toast ya. Kita akan bikin sorry sorry. Kita akan bikin toast di sini. Toast dot make text this, comma location permission denied, atau Anda bisa jelaskan bahwa em, fitur kita ini butuh izin locations ya. Jika di deny ya sudah, kita tidak bisa menjalankan fitur ini. That's it ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, on request permission result ini perlu dibuat untuk menampung jawaban pengguna, either pengguna menjawab hello atau deny teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian tambahkan callback-nya. Masih ingat ya, kita punya callback di sini, location callback. Kalian bisa menambahkan location callback-nya di dalam onCreate. Oke, kalian bisa menambahkan location callback-nya di dalam onCreate. Saya coba delete aja ya. Saya sudah nambahkan tadi sebenarnya. Nah, kita ketik location callback. Ini adalah anonymous object, teman-teman ya. Anonymous object. Ada objek titik dua location callback. Nah, isinya kita lihat ada satu function yang kita override, yakni on location result. Ya, kita override on location result seperti ini ya teman-teman ya, on location result. Em, ada sedikit perbedaan dengan PPT. Di sini nama variabelnya adalah P0 yang merujuk kepada location result, but that's okay. Saya lebih suka menggunakan location result seperti ini, lebih meaningful. Nah, kemudian jangan lupa super dot on location result kita panggil. Kemudian kita akan dapatkan informasi location resultnya menggunakan last locations. Kemudian kita bisa eh, cek jika locationsnya tidak null seperti ini ya. Location result last location ini tujuannya untuk mengambil get last known location user. Kemudian kita simpan di vault latitude locations dot latitude vault longitude location dot longitude. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita langsung aja logkan saja kepada user untuk location callback-nya latitude longitude. Tentu saja kita tambahkan else juga di sini ya. Jadi jika location-nya null, kita juga tampilkan pesannya kepada pengguna. Jadi ini adalah informasi location callback yang akan dipanggil setiap kali app Anda menerima update lokasi ya, update lokasi. Dan jangan lupa bagian yang terakhir adalah kita harus menjalankan locations request ini di function on resum ataupun uh, on resum dan mematikannya di function on pause. Jadi saya tambahkan di atasnya on create, on resum, on resum. Yep. Nah, di sini saya panggil start locations update dan kita matikan
pada saat on pause untuk menghemat baterai, ya. Untuk mematikannya Anda perlu akses views, location client, dan ada function namanya remove location update, dan kita buang callback-nya, ya. Kita remove location callback-nya. Supaya apa? Supaya app Anda di belakang layar tidak na- apa namanya membaca data lokasi atau meminta data lokasi terus-menerus. Selanjutnya saya akan coba run di emulator eh, untuk project kita yang tutorial ini.